Lillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ada ibu-ibu di belakang? Ada. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Sabilis Salam yang semoga kita bersama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di sore hari ini kita dipertemukan Allah di waktu salah satu yang terbaik, yaitu menjelang azan maghrib atau menjelang buka puasa. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan di sore hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian apa yang kita amalkan dan kita niatkan diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar Nabi agung An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya dan seluruh sahabatnya serta umatnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di waktu yang singkat ini, maghribnya 34 ya, 17.34. Maka insya Allah kita punya waktu sekitar 30 menit. Saya akan berbicara sedikit, insya Allah mudah-mudahan aplikatif ya, karena salah satu yang paling penting dari ceramah itu adalah apa yang kita ceramahkan itu betul-betul bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah apa yang kita sampaikan ini singkat, mudah-mudahan bisa jelas dan yang paling penting menjadi ilmu yang manfaat. Apa artinya? Menjadi ilmu yang betul-betul bisa mewarnai amalan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yaitu Ramadan syahru ad-du'a. Ramadan ini bulannya apa? Berdoa. Nah, ini yang kemudian salah satu ibadah yang banyak diremehkan di bulan Ramadan, sehingga jarang sekali kita lihat Ramadan itu betul-betul dimanfaatkan untuk bulan minta apapun yang kita inginkan. Rata-rata karena kita tahu Ramadan itu, ini ibadah intinya 4. Jadi kalau kita masuk ke bulan Ramadan, ibadah inti di bulan Ramadan itu ada 4. Yang nampaknya tidak asik Ramadan itu kalau salah satu di antara 4 ini hilang. Nomor 1 puasa. Nomor 2 salat tarawih. Nomor 3 tilawatul Quran, baca Al-Quran. Nomor 4 apa? Sedekah. Nah maka ya 4 ini Ramadan itu. Nah maka kemudian amal-amal yang lain itu nampaknya menjadi amalan yang apa? Yang diremehkan. Nah padahal ada satu keutamaan besar yang Allah janjikan untuk melengkapi kemuliaan Ramadan. Ada satu fadilah besar yang Allah berikan, bukan cuma melengkapi kemuliaannya Ramadan, tapi apa?
ini Allah jadikan bonus buat orang yang puasa di bulan Ramadan. Yaitu semua yang mereka minta, semua yang mereka harapkan, semua yang mereka panjatkan di dalam doanya kepada Allah, tidak ada yang tertolak. Nah, maka yang pertama, hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang hasan, laisa, riwayat Imam Ahmad, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada ibadah apapun yang lebih mulia ketika dilakukan seorang hamba di sisi Allah kecuali doa. Berarti menurut hadis ini, ibadah yang paling mulia, yang paling luar biasa di sisi Allah yang kita lakukan itu apa? Doa. Maka tidak pantas seorang hamba itu dikatakan hamba kalau dia tidak minta. Betul tidak? Hamba itu kan artinya dia bergantung kepada siapa? Kepada tuannya. Maka itulah kenapa di dalam Al-Quran dikatakan Allahus Samad. Allah itu tempat kita apa? Bergantung. Nah, ketika kita hanya bergantung kepada Allah, maka sah kita menjadi hambanya Allah. Itulah kenapa kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka sama dia. Allah marah kepada orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Maka ayatnya apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ibadah di sini artinya apa? Doa. Sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Maka dikatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang enggan, tidak mau, malas dia dari meminta kepadaku. Apa Allah bilang? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka orang itu oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi coba lihat, kita ini ngaji 2 jam bisa, taklim 3 jam, daurah, seminar bisa, taraweh berapa menit di sini? Setengah jam, kuat. Saya mau tanya, ada yang pernah berdoa sampai 30 menit? Coba. Ada yang pernah berdoa sampai 30 menit? Coba. Jujur aja, tidak apa-apa. Nampaknya susah ya. Padahal doa itu apa sih? Doa itu Anda ngomong kepada Allah apa yang Anda inginkan. Keinginan kita banyak apa sedikit? Terus kenapa tidak ngomong sama Allah? Kita menganggap, Ustadz, Allah itu maha tahu kita perlu apa. Maka tidak perlu kita ngomong. Lah, Allah itu kepingin Anda ngomong. Allah itu kepingin Anda menunjukkan bahwa Anda lemah tanpa pertolongan Allah. Dan orang yang meminta, itu orang yang menunjukkan bahwa saya tidak mampu tanpamu ya Allah. Nah, sekarang hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang berdoa, Allah pasti kasih. Jadi tidak ada ceritanya, orang kemudian angkat tangan begini, ngangkat tangan begini. Kemudian dia mulai mengucapkan Allahumma begitu. Dan mulai banyak permintaannya, istriku jagalah dia ya Allah, suamiku jadikan dia suami yang tanggung jawab, anak-anakku jadikan anak-anak yang salihin dan salihat. Kemudian jagalah kesehatanku ya Allah, berikan keberkahan pada rezekiku. Itu baru sak pucuk yang kita minta itu. Sementara yang kita mintakan banyak. Ketika Anda mulai mengucapkan itu, maka kalau satu doa sudah Anda kirim ke langit, tidak mungkin sama Allah tidak dikasih. Tidak mungkin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lihat sekarang ayatnya ya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, ud'uni. Firmannya Allah kepada kita ini berbentuk perintah. Ud'uni, mintalah kalian kepadaku. Berdoalah kalian kepadaku. Sekarang lihat, setelah kalimat ud'uni, apa yang berikutnya? Astajib lakum. Saya mau tanya, ada fa-nya enggak? Fa astajib lakum. Enggak ada. Atau ada kalimat wawunya enggak? Wa astajib lakum. Enggak ada.
Atau apalagi ada kata-kata thumma itu roto'ato. Thumma astajib lakum. Tidak ada. Tapi Allah bilang, ud'uni, doalah kalian kepadaku. Langsung Allah bilang, astajib. Apa disebutkan oleh para ulama? Ini yang menunjukkan salah satu bukti bahwa ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, tidak akan ditolak. Kenapa? Karena ayatnya tidak pakai fa, tidak pakai wawu, tidak pakai thumma. Tapi Allah menjamin langsung tak kasih apa yang kamu minta. Nah, tapi sekarang hadirin kita perlu tahu apa wujud pemberian Allah ketika kita berdoa. Agar ketika apa yang kita minta itu tidak berupa apa yang kita minta. Ngerti tidak? Jadi misalkan mintanya mobil. Ternyata Allah tidak kasih mobil. Itu kita tidak kecewa karena ternyata ada bentuk lain ijabah doa yang Allah berikan untuk kita. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin." Tambah hilang suaranya. Kenapa Ardi? "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin." Tidaklah ada seorang muslim yad'ullah yang berdoa kepada Allah bida'watin dengan hanya satu doa. Tapi kemudian di dalam doa itu laisa fiha ithmun. Doanya tidak mengandung dosa. Apa sih doa mengandung dosa itu apa? Ya berdoa minta dilancarkan korupsinya, itu dosa. Berdoa minta disukseskan ngerebut istrinya orang. Itu doa yang mengandung apa? Dosa. Nah, ini mulai overdosis. Turunin dikit. Laisa fiha ithmun, yang doa itu tidak mengandung dosa. Artinya doanya doa yang baik. Wala qati'atu rahimin. Dan doa itu tidak mengandung pemutusan tali silaturahim. Pokok intinya ginilah. Anda doa sama Allah yang doa itu isinya baik. Apa yang Rasul katakan? Illa kecuali doa yang terlanjur keluar tadi, tidak bisa loh ditarik kembali, tidak bisa. Illa kecuali doa yang Anda sudah ngomong, Rabbi habli minas salihin. Itu terlanjur keluar. Dan keluarnya itu tadi berupa apa? Doa. Maka pasti sama Allah dikasih. Apa Rasul katakan? Illa kecuali a'tahullahu, Allah akan berikan sebagai ganti dari doa itu ihda thalathin, satu di antara tiga. Dan boleh jadi tiga-tiganya Allah kasih buat Anda. Kemungkinan Allah kasih dua. Paling apes ketika Anda sudah berdoa tadi, Allah kasih berapa? Satu. Paling apes. Paling apes itu bahasa Indonesianya apa sih? Apa ya? Yus. Paling jelek lah. Paling jelek Allah kasih berapa? Satu. Syukur-syukur dua. Paling keren tiga-tiganya Allah kasih. Yang pertama apa? Jadi artinya tidak ada ruginya. Anda berdoa itu telung jam, petang jam. Maka Anda sampai tahu kan kunut di Masjidil Haram, kunut tarawih itu, sama di Masjidin Nabawi itu berapa menit? Saya pernah ngecek, salah satu kunutnya Syekh Abdurrahman Sudais, itu 37 menit. Itu kunut dok. Itu kentol iso kroso atos itu. Iya, betis itu bisa kerasa kayak naik sendiri itu. Terus kita berdiri sholat hadirin. Kalau sudah mulai kaki itu tidak kuat, itu rasanya sampai kayak tidak napak di lantai. Kayak nisor sikil kayak ono ese gitu loh. Itu Masya Allah, doanya sampai 37 menit. Itu salah satu yang saya tidak ngecek semuanya, artinya boleh jadi, bisa jadi itu doa yang paling panjang, tapi boleh jadi ada yang lebih panjang dari 37 menit. Yang pertama, apa yang Allah kasih? Ibu-ibu dengerin. Suami Anda doa loh Bu. Anda juga harus doa. Kita khawatir ini, antara doanya suami sama doanya istri itu kuat-kuatan. Si suami minta diizinkan nikah lagi, si istri mulai. Baik-baik lanjut. Yang pertama, astagfirullah, saya ini latihan serius dari awal. Tadi ini sudah sukses tadi. Ini rotok gagal dikit. Yang pertama apa yang Allah kasih? An yu'ajjila lahu da'watahu. Sama Allah
Apa yang Anda minta langsung dikasihkan. Jret. Minta sehat, langsung sehat. Minta dikasih nikah, langsung nikah. Minta lulus, langsung lulus. Minta anaknya diterima kedokteran, langsung diterima. Sekarang saya mau tanya, kapan sama Allah doa Anda itu langsung dikasih? Yang pertama, ketika tidak mengandung faktor yang menghalangi terkabulnya doa. Dan kita ini, mohon maaf ya, kita ini sudahlah. Jadi kalau doa kita sama Allah tidak kunjung diijabah, itu kita tahu diri. Karena boleh jadi apa? Banyak perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Salah satunya apa? Masuknya makanan yang haram ke dalam tubuh kita. Dan makanan haram itu dua. Boleh jadi zatnya memang haram, seperti contohnya na'udzubillah ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, amin ya Rabb. Minuman keras, babi, apa lagi? Narkoba, rokok belum tentu. Rokok haram apa enggak? Saya manut panjenengan aja sudah. Serius? Udah berani saya. Pokok ya sabu-sabu, kemudian minuman keras, itu zatnya yang haram, babi, bangkai, darah, dan enggak tahu kalau di Malang ya, kalau di tempat kami sana Pak, itu dijual di pasar. Darah itu kayak puding gitu. Dedeh itu. Enggak tahu di sini ada apa enggak? Mudah-mudahan ya. Atau yang haram apa? Sarana untuk mendapatkannya. Yang dibeli sate kambing. Tapi uang untuk beli sate kambing itu uang hasil korupsi. Atau dia enggak beli malah. Sate kambingnya orang tiba-tiba apa? Dia curi. Na'udzubillah. Ini salah satu faktor yang menjadikan doa kita oleh Allah tidak kunjung diijabah. Semuanya tahu hadisnya kan? Seorang laki-laki safarnya panjang, rambutnya lusuh, pakaiannya berdebu, kemudian dia angkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa Rasulullah bilang? Mana mungkin doanya sama Allah diijabah? Lawang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia telah puas dengan yang haram. Itulah kenapa hadirin, tidak segampang itu. Dulu ngerti bahwa kerjanya haram, ngerti loh ya, beda kalau tidak ngerti. Tapi ditabrak, wes oke, baru tobat. Tidak semudah itu, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Bahkan sampai ada omongan itu, dan ini ketoknya guyon tapi tidak boleh. Wes, sing penting soge dhisik. Engko lek wis soge, tobat, mlebu masjid, nyumbang pondok ustaz sing paling terkenal, beres. Didongakno surga inti. Tidak semudah itu. Iya. Nah maka yang pertama, langsung sama Allah dikasih. Kapan itu yang pertama? Ketika doa kita itu tidak mengandung faktor-faktor yang menghalangi terkabulnya doa. Yang kedua, ketika Allah lihat kalau dikabulkan Anda jadi tambah baik. Karena tidak sedikit orang-orang itu ketika doanya dikabulkan, dianggap oleh dia doa itu baik, ternyata buruk. Contohnya, ya Allah saya minta nikah sama dia ya Allah. Dia tidak tahu. Ternyata setelah nikah sama dia semua keburukan muncul. Ya Allah saya kepingin dapat jabatan ini ya Allah. Dianggapnya sama dia apa? Baik. Tapi setelah jabatannya dapat, ternyata mendatangkan apa? Keburukan. Kalau seperti itu sama Allah tidak dikasih. Tapi kemungkinan yang kedua, kalaupun tidak langsung diberi apa yang Anda minta, maka yang kedua. Apa yang kedua? An yaddakhira lahu fil akhirah. Disimpan buat pahala nanti di akhirat. Dan dalam riwayat yang lain hadirin, Anda tahu besarnya pahala dari doa yang tertunda sebesar apa? Dalam hadis dikatakan, kalaulah manusia tahu besarnya pahala dari doanya dia yang tidak Allah kabulkan di dunia, tapi disimpan buat pahala akhirat, maka dia akan berharap semua doanya tidak diijabah. Jadi kalau dia tahu, lu tiba no sakmene gede nih pahalanya gitu loh. Maka dia ngomong apa sama Allah? Ya Allah, kalau tahu sebesar ini pahala dari doa yang tertunda, maka saya minta semua doa saya ditunda saja. Itu saking apa?
besarnya. Yang kedua. Yang ketiga, an yasrifahu minas su'i mithlaha. Allah hindarkan Anda dari musibah sesuai kadar doa yang Anda panjatkan. Contoh, mudah-mudahan semuanya sama Allah diberikan selamat dunia sampai akhirat. Amin. Contohnya begini, Anda naik kendaraan, kemudian na'udzubillah, Allah takdirkan kecelakaan. Yang kecelakaannya itu kalau orang lain lihat, ini pasti mati. Ternyata Anda bisa keluar dengan luka ringan. Nah, boleh jadi itu karena pengaruh doa yang menyelamatkan Anda dari musibah. Yang doa itu Anda sempat gelo, ya apa sih? Jaluk omah gak dikei omah. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih penting dibanding rumah. Mending mana punya rumah besok mati kecelakaan, dibandingkan rumahnya biasa tapi panjang umur sehat walafiat. Nah, tapi ingat, yang ketiga ini belum tentu doa Anda. Jadi yang menyelamatkan Anda dari musibah belum tentu doa kita. Boleh jadi siapa? Orang tua. Boleh jadi doanya istri. Boleh jadi doanya anak-anak kita. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, itu yang paling manjur untuk poin nomor 3 ini, doanya orang miskin yang Anda bantu. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang paling manjur untuk dapat poin yang ketiga, itu doanya siapa? Doanya orang miskin. Ada bapak mau nyekolahin anaknya ke pondok, anaknya pinter, berbakat, tapi tidak punya biaya. Sekarang maaf lah, pondok itu sekarang sedikit sekali, yang murah itu sedikit. Yo ada saja. Cuma sedikit. Dekat kita ini udah 30 ke atas sudah uang pangkalnya. Daerah Sengkaling, Batu, Landung Sari itu sudah 40-an. Duit sopo, Pak? Duit sopo? Nyekolah anak petang 10 juta itu loh. Kalau enggak kaya betul, waduh. Tapi kok herannya sampai inden itu loh. Berarti wong sugih iki sajane yo akeh. Tapi nampaknya ngetok noleh awake melarat. Dan itu Allah tidak suka. Itu seakan-akan berkhianat atas nikmat yang Allah beri. Nah, sudah. Yang paling manjur untuk doa yang Allah jawab kepada kita dengan terhindarnya kita dari musibah, itu yang paling manjur doanya siapa? Orang miskin. Atau begini, anak muda kuliah. Tapi kemudian di tengah-tengah perkuliahannya dia tidak punya biaya karena mungkin orang tuanya pilot, mungkin orang tuanya meninggal, maka Anda ambil dia sebagai anak angkat. Lanjut kuliah, saya yang bayarin. Atau apa lagi? Ada orang miskin yang sakit, tidak bisa berobat. Wes pasrah dia di rumahnya. Anda datang ke tempatnya dia, Anda bilang, silakan berobat, saya yang kasih biayanya. Loh, tidak punya BPJS dah. Anda tahu, ada beberapa penyakit yang tidak di cover sama BPJS, ya? Coba, sakit apa? Sakit miskin. Wah, mulai mancing lagi. Tolong Mbak ya, saya ini latihan fokus ceramah itu bisa kayak ustadz yang lain gitu loh. Ilmu semua, tidak kakek guyon, dipancing. Sudah. Sekarang hadirin, pada poin yang ketiga, doa itu sama Allah tidak mungkin tidak dikasih kan? Nomor 1, langsung diberi apa yang dia minta. Nomor 2, disimpan sebagai tabungan pahala nanti di akhirat. Nomor 3, dihindarkan dari musibah. Ketika para sahabat dengar hadis ini, apa mereka ucapkan? Beh, enak betul. Mek ngomong tok loh, Allahumma tok loh. Tidak mungkin luput dari tiga-tiganya. Salah satu pasti dapat. Terus para sahabat bilang apa? Ya Rasulullah, idzan nukthir. Ya Rasul, kalau kami tahu sebesar itu pahalanya orang berdoa, sebanyak itu pemberian dari Allah kepada orang yang berdoa, maka kami akan kencengin doanya. Kami akan gaspol dalam doa. Apa kata Rasulullah? Allahu akthar. Allah kasih kepada kalian jauh lebih banyak dibanding doa kalian. Nah sekarang lihat hadirin.
doa nabrak musibah. Jadi Anda ini orang yang berdoa, tapi dalam ketetapan takdirnya Allah ada musibah yang mau masuk. Maka apa pengaruh doa itu? Nomor satu, ketika ada doa yang berhadapan dengan musibah. Yang pertama dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Nomor satu apa? Doanya kuat, musibah yang mau masuk itu musibah yang ringan. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, maka doa itu menendang musibah. Maka musibahnya tidak jadi masuk. Nanti, jangan khawatir. Ustadz, itu kan takdir, katanya takdir tidak bisa berubah. Tunggu dulu, sabar. Nanti saya jelasin. Maka yang pertama, kalau doanya kuat dan kekuatan doa ini mengalahkan kuatnya musibah, maka musibahnya tidak jadi masuk. Selamat Anda. Yang kedua, doanya lemes banget, musibahnya besar. Tapi tetap berdoa dia, tetap dongo. Dan musibah yang mau masuk apa? Besar. Itulah hadirin. Kenapa setiap gerak-gerik kita dalam agama Islam ini semua ada doanya? Betul apa enggak? Mau makan? Ada doanya. Selesai makan? Ada doa. Keluar rumah? Ada doanya. Masuk rumah? Nah, ini jarang saya ngeru ini. Coba doa masuk rumah apa? Assalamualaikum. Masya Allah. Bagus. Cerdas juga sabilis salam ini. Masya Allah ya. Apa doa masuk rumah? Ibu-ibu, doa masuk rumah apa, Bu? Gremeng kan? Bismillahi walaj tawakkaltu keluar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau Anda keluar rumah baca doa itu setan nangis. Setan bilang apa? Apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang sama Allah dijaga, dicukupi, dikasih petunjuk? Setannya nangis. Itu kalau keluar. Kalau masuk begini. Bismillahi walajna. Bismillahi kharajna. Wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah aku masuk. Tadi dengan nama Allah aku keluar. Dan kepada Allah aku serahkan semua urusanku. Itu doa masuk rumah. Kalau ada setan nempel, itu setannya rontok. Nggak ikut masuk ke rumah. Nah sudah. Nah itulah kenapa di setiap gerak-gerik umat Islam itu semuanya ada doa. Karena apa? Karena Allah tahu musibah itu senantiasa mengintai. Maka kalau kamu baca doa, misalkan Allah doa ini mek gawe syarat tok, gak mlebu jurone ati blas. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada masuk ke hati, tidak ada kekuatannya, tidak ada. Maka apa? Doanya lemah, sementara musibah yang mau masuk besar. Apa pengaruhnya doa ini? Yunqis qadral musibah, mengurangi kadarnya musibah. Misalkan, na'udzubillah nas'alullah as-salamah wal afiyah. Misalkan dalam suatu kecelakaan, kita ditakdirkan tangan kita putus. Putus, lepas. Itu kalau tidak doa. Kalau Anda berdoa, yang tadinya seharusnya putus, itu sama Allah kadarnya dikurangi, kayak kecekluk tok. Cuma apa? Cuma terkilir. Jadi kalau doanya lemah, musibahnya tetap masuk. Yang pertama tadi kalau doanya kuat apa? Musibah tidak jadi masuk. Itu loh kenapa para sahabat Nabi itu kalau masuk sepertiga malam terakhir, itu jor-joran dalam doa. Karena mereka tahu, kita ini hidup, musibah itu banyak Pak. Bisa jadi diri kita, bisa jadi keluarga kita, suami atau istri kita, bisa jadi siapa? Anak turun kita. Kalau yang kecelakaan anak, orang tua sakit enggak? Sakit. Nah maka dengan itu mereka tahu, mereka tidak mau sakit, maka mereka kuat dalam doa. Karena mereka tahu, kalau doanya kuat musibah tidak jadi masuk. Kalau doanya tarafnya kita, doanya lemes, musibahnya besar, musibahnya tetap masuk. Tapi apa? Mengurangi kadar musibah. Contohnya tadi misalkan seharusnya tangannya
Putus, bukan patah loh, putus. Tidak bisa disambung, putus. Tapi karena ada doa di sana, maka tidak jadi putus, tapi sekedar terkilir. Misalkan musibahnya, mobilnya seharusnya hancur. Tapi karena ada doa, mungkin mobilnya cuma bempernya tok yang peok. Begitu. Yang ketiga, apa kata Ibnu Qayyim? Yang pertama, doanya kuat, musibahnya lemah, maka musibahnya tidak jadi masuk. Yang kedua, doanya lemas, musibahnya kuat, maka musibahnya tetap masuk, tapi mengurangi apa? Kadar. Nomor tiga, apa kata Ibnu Qayyim? Antara doa dan musibah itu surung-surungan. Ngerti tidak maksudnya surung-surungan itu? Mereka senantiasa apa? Dorong-dorongan. Mana yang lemah, maka dia akan kalah. Misalkan musibahnya yang lemah, dan doanya terus tidak berhenti, maka musibah itu pergi, tidak jadi masuk. Tapi kalau ternyata musibahnya yang kuat, dan ketika Anda tengah-tengahin dongo, moro-moro males, berhenti, musibahnya punya peluang untuk masuk. Nah, maka antara doa dan musibah, ini yang kata Ibnu Qayyim paling banyak. Ketika Anda lalai berdoa, maka musibahnya pasti masuk. Nah, sekarang ketika puasa, kita bilang Ramadan ini bulannya apa tadi? Doa. Maka ada 3 hadis minimal yang menunjukkan keistimewaan yang Allah berikan di dalam doa untuk orang yang puasa. Maka saya mesti ngelihat umi saya ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat panjang umur. Kalau puasa itu mulai isu sampai masak buat buka puasa, itu di mulutnya itu nama anak-anaknya. Di mulutnya ini nama anak-anaknya. Rifki ya Allah, Jogon ya Allah, Haidar ya Allah, Faris ya Allah. Itu mulai sahur sampai buka. Dan ini yang menjadikan Allah itu tidak akan sampai menjadikan anaknya celaka. Anda tahu dalam surat Al-Kahfi kan? Yang ketika Nabi Musa jalan bersama siapa? Khidir. Sekarang lagi rame ini. Belajar sama Khidir. Tahu beritanya ya? Sudah. Kemudian Khidir itu sukarela, ada tembok yang mau rubuh, sama Nabi Khidir diapain? Diperbaiki. Nabi Musa protes dalam tanda kutip. Apa kata Nabi Musa? Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Khidir, kita tadi masuk ke kampung ini, kita minta makan sama orang kampungnya tidak mau kasih makan kita. Kalau ini tembok kita kerjakan, kita bisa dapat apa? Uang. Nanti dari uang itu kita bisa beli makan. Artinya kenapa kamu dirikan tembok ini secara cuma-cuma, sukarela? Dijawab sama Allah apa? Tembok itu milik 2 anak yatim yang di bawah tembok tersimpan peninggalan bapak mereka. Yang Allah kepingin ketika mereka dewasa, harta ini terselamatkan untuk mereka. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang menjadikan Allah itu harus ikut campur dalam jaga hartanya anak yatim ini? Jawabannya cuma satu. Wa kana abuhuma shaliha. Karena bapak mereka dulu, waktu masih hidup, adalah bapak yang apa? Soleh. Dan Anda tahu karakter terbesar orang soleh itu apa? Doa. Mau tahu dalilnya? Saya mau tanya, anak soleh yang bisa ngirim pahala buat orang tua yang sudah meninggal itu anak soleh yang ngapain? Hah? Ketika manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat. Anak soleh yang mendoakan. Itu karakter terkuat dari kesolihan. Nah, maka kalau kita kepingin jadi orang tua yang soleh, yang nanti karena kesolihan orang tua ini anak kita sama Allah dijaga, maka karakter terkuatnya apa? Tidak boleh putus berdoa. Namanya anak itu tidak boleh lepas dari mulut kita. Doain kebaikan buat mereka ya. Nah, maka hadirin sekalian, sekarang Allah kasih keutamaan untuk orang yang puasa dikasih bonus doa. Maka minimal ada berapa hadis? 3. Yang pertama, thalathatun la turaddu
da'watuhum. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak mungkin ditolak. Yang pertama, al-imamu al-adil. Pak Jokowi ini. Wis, astagfirullahaladzim. Pemimpin yang adil. Tidak ditolak sama Allah. Yang kedua, musafir. Orang yang sedang safar. Wabil khusus safarnya safar ibadah. Itulah kenapa kalau kami sedang jalan umroh bersama jamaah, itu kami tidak perkenankan mereka bawa buku selama di pesawat. Saya bilang, kalau mau nurut jangan bawa buku. Kalau mau 2, Quran sama zikir pagi petang, itu aja. Kenapa? Karena safarnya kalian ke Mekah untuk umroh, ini safar ibadah. Sementara orang yang safar itu doanya diapain? Saya bilang apa? Tulis ketika di lounge, tahu lounge? Warteg. Ruang tunggu di bandara itu ya. Saya kasih kertas satu-satu. Saya kasih pulpen. Kalau tidak punya pulpen, saya suruh nulis siapa yang penting untuk didoakan. Tulis. Nanti ketika di pesawat, baca. Karena ini safar. Doanya orang yang safar sama Allah apa? Tidak ditolak. Yang ketiga apa? Du'aus shaim. Doanya orang yang shaim, puasa. Berarti mulai apa? Mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Maka kemarin di Masjid Al-Mu'minun Mahakam, saya suruh jamaah sambil dengerin pengajian sambil doa. Karena kemarin lengkap. Jumat antara asar sampai maghrib, hujan, masjid, puasa, taklim. Saya bilang sama jamaah apa? Sambil dengerin saya ceramah, sambil doa. Eman-eman kalau enggak. Itu hadis yang pertama. Doanya orang puasa sama Allah enggak ditolak. Hadis yang kedua. Wassaimu hina yuftir. Orang yang puasa pas buka puasa. Dikatakan oleh sebagian ulama bukan pas buka puasa saja, menjelang, pas, dan setelah. Pokok urusannya kaitannya dengan apa? Buka. Buka itu apa? Ada menjelang. Buka itu apa? Ada pas makan, buka puasa. Maka jangan terlalu sibuk mulutnya. Weci, tahu berontak, tangan kiri lombok. Iya. Nagi kurma diperkes. Nanti ba'dal maghrib. Nanti insya Allah menunya kambing guling. Katanya sebilah sam. Saya dealnya gara-gara itu loh ya, hati-hati loh ya. Kambingnya lari sisa. Ya Allah. Nah sudah, maka jangan sibuk. Sibukkan diri dengan doa. Ambil air, kurma, kemudian apa? Bahkan sambil ngunyah itu, sambil doa boleh enggak? Itu yang kedua. Inda fitrihi, pas buka puasa. Kenapa? Malaikat itu ngelumpuk di sini. Yang dia siap menjadi kurir doanya Anda untuk diangkat kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, ketika puasa, itu apa? Waktu makan sahur. Ini 2 yang paling top. Yang pertama ketika buka, yang kedua ketika sahur. Itulah yang menjadikan Rasulullah itu melarang hambanya ojo sampai gak sahur. Sampai Rasulullah bilang apa? Walau jur'atama, walaupun cuma seteguk air. Karena masalahnya bukan cuma makanan atau minuman sahur itu mendatangkan berkah, bukan cuma itu. Tapi Rasul kepingin umatnya ini bangun. Ketika dia bangun, dia pasti bangun di waktu apa? Sahur. Sahur itu sepertiga malam yang terakhir. Itulah yang Rasul inginkan buat kita. Ketika itu Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa minal laili ats-tsulutsu al-akhiru. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika malam itu tersisa berapa? Sepertiga yang terakhirnya. Dan semakin mendekati akhir itu semakin keren. Itulah maka sunnahnya sahur itu 2:30
jam 3 atau 4 kurang seperempat. Semakin mendekati azan. Yaitu tadi, karena dia termasuk sepertiga malam yang terakhir yang paling genting. Maka Allah turun, kemudian Allah kasih hidangan. Yang ini tidak Allah kasih buat semua orang, sing turu-turu gak oleh. Nomor 1, man yad'uni fa astajibalah. Mana yang mau doa, saya ijabah, kata Allah. Dan Allah itu jangan dibayangkan seperti ustadz. Allah itu la yukhliful mi'ad. Yang kedua, wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Mana yang mau minta, tak kasih yang dia minta. Yang ketiga, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Mana yang mau minta ampun, saya ampuni dia. Nah, maka hadirin, ada ibadah di bulan Ramadan ini yang kita jangan sampai kehilangan. Apa ibadahnya? Doa. Karena kalau sampai tidak doa, rugi. Karena doa ini adalah karakter yang paling menguatkan makna kita sebagai hamba Allah. Dan di situ kita mengejawantahkan Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.